Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat cerita horor? Semoga sobat semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia tentunya. Amin. Sobatku, kali ini cerita horor akan membacakan cerita horor seorang anak perempuan yang indigo. Cerita ini bersumber dari temanku Ayu Lestari di Facebook. Link narasumber ada tercantum di deskripsi. Nama orang dan tempat dalam cerita ini telah disamarkan. Baiklah sobat, tanpa panjang lebar, mari kita ke ceritanya. Aku dia, seorang anak perempuan indigo sejak kecil. Ketika umur 6 tahun, aku pernah melihat sosok yang hanya aku sendiri bisa melihatnya. Ketika itu aku sedang membantu mama ngunting atau mengikat kangkung untuk dijual ke pasar. Waktu itu hujan gerimis, pukul 7 malam pas menjelang waktu Isya. Aku melihat sosok perempuan yang masuk dari pintu dalam keadaan basah kuyup dengan muka sedih. Karena masih kecil dan belum mengerti itu sosok manusia atau bukan, aku langsung tanya sama mama, "Ma, itu siapa? Teman mama ya?" Mama kaget mendengar pertanyaanku. Mama langsung menarik tanganku dan mengajak tidur. Entahlah mama takut atau gimana, tapi aku masih penasaran dengan pertanyaanku yang belum terjawab. "Ma, siapa tadi? Kenapa sih dia nangis terus? Kenapa nggak dikasih handuk biar bisa dilap badannya? Terus kenapa aku langsung diajak tidur? Kalau dia sakit gimana? Kan kasihan, Ma." "Nak, di sana itu tidak ada siapa-siapa. Mungkin itu setan. Udah, tidur saja. Mama takut nih. Mana papamu belum pulang?" Saat itulah aku jadi mengerti, ternyata aku bisa melihat apa yang tidak bisa orang lain lihat. Malam pun berganti pagi. Aku sedang bersiap untuk ke sekolah. Di sekolah aku pun bercerita kepada teman-temanku tentang kejadian semalam. "Wah, bener tuh, mungkin aja itu setan dia. Masa kamu bisa lihat, mamamu nggak bisa lihat?" ujar temanku yang lebih tua 3 tahun dariku. "Berarti aku bisa lihat setan dong," kataku. "Wih, keren tuh, bisa lihat setan yang gak bisa dilihat orang lain. Gimana kalau kita ke kuburan yang ada di belakang sekolah? Siapa tahu ada setannya. Soalnya kata orang tua kuburan itu angker," ujar temanku yang laki-laki. Setelah pulang sekolah, teman-teman aku mengajak ke kuburan di belakang sekolah. Sesampainya di kuburan itu, sebenarnya aku tidak lihat apa-apa. Mungkin semalam itu cuma kebetulan. Ya karena sudah terlanjur ngomong sama teman-teman kalau aku bisa lihat setan, akhirnya aku bohong. "Astaga, apa itu? Ayo pergi dari sini. Ngeri banget, mukanya hancur," ucapku dramatis dan sambil nangis-nangis. Sontak saja teman-temanku langsung lari ketakutan. Mungkin ini akan membuat teman-temanku tidak berani memujiku lagi, ucapku.
Aku pun pulang ke rumah. Di perjalanan aku bertemu dengan kakak perempuan yang sedang duduk di pinggir jalan. Dia sangat kotor, entah dari mana dia. Aku pun bertanya, "Kakak dari mana? Dan kenapa kakak kotor sekali?" Kakak perempuan itu tidak menjawab, tapi hanya menatapku dengan senyuman yang aneh. Aku pun langsung meneruskan perjalananku pulang ke rumah. Mungkin dia orang gila, pikir dalam hatiku. Sesampainya di rumah, aku langsung ganti baju dan izin ke mama untuk main di lapangan belakang rumah. Di sana aku langsung bermain dengan teman-temanku. Seperti aktivitas biasanya, setelah pulang sekolah aku langsung main. Di sela-sela sedang bermain dengan teman-temanku, dari kejauhan aku melihat seorang anak laki-laki yang sedang duduk di pohon kelapa, di mana pohon kelapa itu memang sudah tumbang. Dan di situ tempat aku biasanya main dengan teman-temanku. Aku pun melihat anak laki-laki itu dengan muka sedih. Mungkin dia tidak diajak main, pikirku. Aku pun mendekatinya dan bertanya, "Kenapa kamu sedih? Ayo main sama-sama." Anak laki-laki itu hanya menatapku dengan tatapan aneh dan sama persis seperti tatapan kakak perempuan yang tadi. Aku pun berpikir, masa dia gila juga? Setelah terdiam beberapa lama, anak laki-laki itu pun menjawab, "Kamu mau bantu aku?" tanya anak lelaki itu. Suaranya seperti menggema di telingaku, terdengar samar tapi jelas. "Bantu apa?" jawabku. "Bantu aku, katakan kepada orang-orang tua bahwa badanku tersangkut di akar-akar pohon dalam kali," kata anak lelaki itu. Sontak badanku panas dan gemetar setelah mendengar kata-katanya. Aku pun sadar kalau dia bukan manusia, melainkan hantu. Aku ingin meminta tolong kepada teman-temanku, tapi entah kenapa seakan-akan mulutku tidak bisa digerakkan. Aku sudah lama di dalam kali itu, sudah hampir 1 tahun lamanya. Di sana sangat dingin. Aku ingin segera keluar dalam kali itu. Namun orang-orang tua berhenti mencariku. Bisakah kau membantuku? Kata anak lelaki itu. Akan kuusahakan, jawabku. Anak lelaki itu langsung menghilang dari pandanganku. Tanpa pikir panjang, aku pun langsung lari ke rumah dan bersembunyi di dalam kamar. Ternyata ada hantu yang bisa berbicara. Kukira hantu itu bisu, pikirku. Tak lama kemudian mamaku pun datang ke dalam kamar dan bertanya kepadaku, "Dia, kamu kenapa? Pulang dari main kok langsung masuk kamar? Kamu dimusuhi lagi ya sama teman-temanmu?" tanya mama. Memang sudah menjadi kebiasaanku ketika aku dimusuhi sama teman-temanku, aku pulang dan masuk kamar melampiaskan emosiku pada bantal. "Mah, apa benar ya dulu ada anak laki-laki hanyut di sungai, terus jasadnya sudah ditemukan belum ya?" tanyaku. "Dari mana kamu tahu, Nak? Siapa yang kasih tahu kamu?" "Memang dulu ada anak laki-laki yang hanyut di sungai, tapi mama nggak tahu kalau jasadnya sudah ditemukan atau belum." "Emang kenapa?" mama tanya balik kepadaku. "Enggak, Ma, cuma pengen tahu saja. Tadi ada tante yang kasih tahu aku kalau main jangan di sungai. Soalnya ada anak yang hanyut di sungai," jawabku sambil berbohong.
Aku terpaksa bohong sama mama karena takut nanti mama jadi khawatir. Aku pun berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mencarinya sendiri. "Oh ya Ma, kapan kita berendam lagi ke sungai sama-sama?" tanyaku. Sudah menjadi kebiasaan warga di kampung kami, kalau cuaca sangat panas, orang kampung akan berbondong-bondong berendam di sungai yang ada di belakang lapangan. Nggak tahu ya, mungkin semingguan lagi. Sekarang saja panasnya minta ampun, jawab mama. "Dia, kamu mau berenang? Kalau mau berenang, sekarang aja yuk," ajak mama. "Enggak ah mah, nungguin rame-rame aja. Kalau sendirian gak seru," jawabku. Padahal aku sudah merencanakan sesuatu untuk menemukan jasad anak laki-laki itu tanpa bantuan orang tua. Seminggu pun berlalu, hari yang kutunggu-tunggu akhirnya datang. Para warga desa sudah berbondong-bondong ke sungai untuk berendam. "Pak, aku mau menyelam. Papa bantu aku ya," pintaku. "Oke," jawab papaku. Aku dibantu papa menyelam menggunakan alat selam. Ketika aku mulai menyelam, anak laki-laki itu muncul di hadapanku. Tentu aku kaget dengan kemunculan yang tiba-tiba. "Ah, sudah menyelamnya ya? Aku mau main di sana sama teman-temanku," kataku. Tentu itu hanya alasan agar aku bisa berbicara dengan hantu anak lelaki itu agar bisa menemukan jasadnya. Papa pun mengiyakannya dan melepaskan alat selam yang kupakai, hanya menyisakan pelampung saja. Aku pun menepi dan pergi bermain dengan teman-temanku. Ketika aku sedang berdiri, aku mulai berbicara dengan hantu laki-laki itu. "Badanmu di mana? Tunjukin, biar aku kasih tahu ke orang-orang tua," tanyaku. Hantu itu menunjukkan arah pohon yang memang sudah miring karena tanahnya digerus oleh air. Otomatis akarnya pun banyak yang keluar. Aku langsung mengambil kayu dan menusuk-nusuk air tepat di mana hantu itu menunjukkan jasadnya, dengan harapan bisa menemukan jasadnya. Namun tidak sengaja kakiku terpeleset dan jatuh ke dalam air. Pelampung yang kupakai hanya membantuku agar tidak tenggelam terlalu dalam. Namun aku tetap tenggelam. Aku meronta-ronta dan meminta tolong dan memanggil-manggil papaku. Ada warga yang melihatku dan langsung menolongku karena jarak papa dan aku cukup jauh. Setelah diselamatkan, aku pun berteriak, "Om, ada tulang di bawah sana." "Nggak tahu tulang apa, tapi tulangnya besar. Coba deh dilihat," kataku. Sontak saja warga yang telah menyelamatkanku langsung menyelam. Rupanya ia melihat tulang seperti kerangka manusia yang ada di dasar sungai, tersangkut di antara akar-akar pohon. Warga itu pun kaget dan langsung muncul dari dalam air, lalu berteriak agar didengar orang-orang bahwa ada kerangka manusia di dasar sungai. Suasana pun menjadi sangat heboh. Orang-orang tua yang berada di sungai langsung menyelam dan mengambil kerangka itu, lalu membawanya ke permukaan. Benar saja, aku melihat baju yang dipakai kerangka itu sama persis seperti baju anak laki-laki yang hanyut di sungai beberapa waktu lalu. Orang tuaku terheran-heran kenapa aku bisa tahu kalau di sana ada kerangka manusia. Dan orang-orang pasti berpikiran ini suatu kebetulan atau mungkin aku punya kelebihan yang orang lain tidak punya. "Dia, dari mana kamu tahu kalau ada kerangka di bawah sana? Sedangkan di sana sungainya sangat dalam. Kalau kamu menyelam, itu tidak mungkin,"
Karena berenang saja kamu masih dibantu papa. Siapa yang kasih tahu kamu kalau di sana ada tulang manusia? Tanya papa khawatir. Aku pun terdiam sejenak, memikirkan jawaban apa yang akan kuberikan kepada papa. Apakah jika aku mengatakan yang sebenarnya, papa akan percaya? Pikirku. Aku bisa melihat hantu, Pak. Dan hantu itu yang kasih tahu badannya di mana. Aku kasihan, katanya dia kedinginan di air, Pak. Jadi aku bantu. Papa marah ya? Tanyaku dengan rasa khawatir antara papa marah dan papa tidak percaya. Enggak, nak, itu kelebihanmu. Tapi kesalahanmu adalah menolong hantu itu. Karena dengan begitu akan banyak hantu-hantu lain yang datang untuk minta tolong kepadamu. Seandainya kamu tidak mau pun, kamu nanti diteror sampai kamu mau menuruti kemauan mereka. Karena orang yang seperti kamu itu jarang, nak, jawab papa.